Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang selisih investasi dan pendapatan investasi, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Christine Arbina Bolesebayang, Rizky Dayanti Sinaga, Vina Andrini, dan Vince R. Simanjuntak. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rini Indahwati, SA, AK, MSI, CA, CDV, SERA. Baik, di video kali ini kami akan membahas apa itu investasi, selisih investasi, dan pendapatan investasi. Yang pertama, investasi. Investasi adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapat keuntungan atau imbalan hasil di masa depan. Di dalam investasi, selain memiliki banyak manfaat, investasi tentu juga mempunyai sejumlah risiko yang harus diwaspadai oleh investor. Di dalam risiko ada 5, yaitu business risk, liquidity risk, financial risk, country risk, dan exchange risk. Di sini kami akan menjelaskan apa risiko tersebut. Yang pertama, business risk adalah sebuah risiko yang bisa dialami dalam suatu bisnis karena disebabkan oleh sifat atau karakter bisnis itu sendiri. Yang kedua, liquidity risk adalah risiko suatu perusahaan atau individu yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek karena mereka tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Yang ketiga, financial risk, yaitu kehilangan uang atau barang yang terjadi kerugian dalam risiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya ini diperbandingkan dengan risiko dari keuangan seperti risiko operasional. Jenisnya yaitu risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Yang keempat, country risk, yaitu karakteristik risiko dari sebuah negara yang termasuk kondisi politik dan keuangan dari negara tersebut yang mempengaruhi cash flow dari MNC. Yang terakhir, exchange risk, yaitu nilai tukar risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, risiko nilai tukar sering disebut risiko valuta asing. Selanjutnya, di dalam investasi, faktor yang mempengaruhi laju investasi ada 4, yaitu yang pertama terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga infrastruktur, dan yang terakhir tingkat investasi. Di dalam investasi kita juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tidak bertindak secara spekulatif. Yang kedua, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang ketiga, memahami risiko yang bisa terjadi. Yang keempat, kenali keuntungan yang akan didapat dari berinvestasi saham. Dan yang terakhir, tentukan tujuan dan target investasi dalam mempertimbangkan kesanggupan modal. Selanjutnya, selisih investasi. Selisih investasi adalah selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, atau dengan lebih mudah kita pahami, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli, atau yang disebut juga dengan capital gain. Contoh selisih investasi untuk saham BCA, BRI, dan Unilever dapat kita lihat sebagai berikut. Dan kesimpulannya, jika kita mendeposito uang kita, maka tingkat bunga yang kita dapatkan setiap tahun biasanya hanya 6%. Tetapi jika kita menginvestasikan uang kita ke saham, maka keuntungan setiap tahunnya bisa mencapai di atas 15%. Pendapatan investasi adalah yield, yaitu penerimaan atau pendapatan berupa bunga atau dividen dinyatakan dengan persentase yang diperoleh dari hasil investasi. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan. Akan tetapi, tidak semua perusahaan membagi dividen setiap tahunnya. Sehingga, kita wajib menganalisa saham mana yang rajin membagi dividennya. Di bawah ini yang membagi dividen setiap tahun yaitu Bank BRI, BCA, dan Telkomsel Indonesia. Selisih investasi. Informasi selisih investasi tahun 2019 yaitu dapat kita lihat dari slide berikut ini, di mana investasi tahun 2019 bulan Januari senilai 400 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membandingkan yaitu selisih investasi pada bulan Januari dengan bulan Desember 2019. Ketika adanya amortisasi, maka akan ada dapat selisih. Selisih investasi pada bulan Januari senilai 400 juta rupiah. Investasi tahun 2019 yaitu bulan Desember senilai 630 juta. Bagaimana perhitungan investasi per 31 Desember 2019 berdasarkan selisih investasi? Yaitu sebesar 5.910 juta rupiah. Baik, ini materi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan. Terima kasih, jangan lupa